Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, tadi kita saksikan ya di depan ya bahwa seorang polisi ya bernama Ibtu Rudiana tadinya nantang-nantang bersedia untuk disumpah pocong ya. Nah, dari tantangannya itu akhirnya rivalnya yaitu Saka Tatal itu melontarkan tantangan balik untuk melakukan sumpah pocong bersama-sama gitu ya. Nah, sayangnya ya ketika hari ini Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 9 Agustus 2024. Saka Tatal mengundang untuk melakukan sumpah pocong bersama-sama. Sayangnya Ibtu Rudiana nggak datang ya. Sehingga dengan demikian masyarakat menjadi curiga, jangan-jangan ya Ibtu Rudiana ini selama ini berbohong gitu ya. Nah, kebohongan apa sih? Nanti kita akan bahas di sini ya, kawan. Tapi yang jelas dengan tidak datangnya Ibtu Rudiana hari ini ke acara sumpah pocong tersebut akhirnya ya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada Ibtu Rudiana ya, kawan. Jadi kalian bisa lihat dari komentar-komentar yang muncul di bawah video sumpah pocong tersebut. Nah, ada pembelaan dari pembela dari Rudiana ini bahwa sumpah pocong itu kan musyrik katanya gitu ya. Sebetulnya kalau memang musyrik ya harusnya yang disalahkan si Ibtu Rudiana karena kan dia duluan yang mulai untuk menantang sumpah pocong ya kan. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu kasusnya seperti apa sih, ayo kita bahas dulu ya di sini ya. Jadi ceritanya begini ya kawan, pada tahun 2016 itu ada dua orang namanya Eki dan Vina ya. Jadi mereka berdua ini meninggal dunia di malam hari gitu ya. Nah, menurut saksi mata yang menyaksikan langsung ya, meninggalnya Eki dan Vina ini akibat kecelakaan ya kawan. Jadi sebagaimana laporan polisi hari itu melaporkan bahwa Eki dan Vina adalah kecelakaan ya. Dan sampai sekarang banyak saksi-saksi yang bermunculan mengatakan bahwa iya saya lihat sendiri waktu itu Eki sedang naik sepeda motor boncengin seorang cewek yang mana namanya Vina itu ya. Terus habis itu standing, setelah standing terus nabrak trotoar atau pulau jalan lah seperti itu ya. Nah, disitulah yang berakibat meninggalnya mereka berdua ya kan. Nah, jadi kasusnya seperti itu ya. Nah, namun ya entah bagaimana caranya ya. Kemudian ayahnya Eki ini yang bernama Rudiana ya, itu membuat laporan bahwa Eki dan Vina itu dibunuh ya kawan. Nah, padahal saksi mata banyak ini yang menyaksikan kecelakaan itu ya. Ada dua lah paling tidak gitu ya, seorang bapak dan anaknya. Nah, ketika Rudiana ini melaporkan bahwa Eki dan Vina dibunuh ya, akhirnya dicarilah dan dituduh ya ada 8 orang yang akhirnya dipenjara kawan. Nah, sebelum dipenjara ini banyak sekali dramanya ya pada 8 orang ini. Katanya sih menurut pengakuan mereka itu disiksa ya, kepalanya dipukuli pakai gembok, kakinya diinjak pakai kaki kursi yang didudukin ya. Ya kalau dipukuli udah kenyang lah gitu ya kan. Terus mohon maaf ya, yang paling menjijikkan itu disuruh minum air kencing. Jadi benar-benar menderita lah 8 orang ini ya kan. Nah, kemudian ya sekarang di tahun 2024 ini ya, salah satu dari 8 orang ini bernama Saka Tatal ya kawan. Itu sudah bebas ya, karena apa? Dia waktu itu ya masih anak-anak sehingga dia tidak bisa dipenjara seumur hidup ya. Jadi si Saka Tatal ini sekarang dia udah bebas, lalu dia nantang ke Ibtu Rudiana ini, siapa yang berbohong gitu ya. Jadi sampai Saka Tatal ini bersedia untuk sumpah pocong. Dia mengatakan kalau sampai dia yang berbohong tentang kasus ini, kalau sampai dia yang memang membunuh, maka dia bersedia untuk dilaknat dan mati dalam waktu dekat. Nah, seperti itu ya kan. Nah, disinilah ya kejadiannya kenapa terjadinya tantangan sumpah pocong ini. Dan sebagaimana kalian saksikan sendiri tadi di depan ya kawan.
Ibtu Rudiana sebetulnya yang memulai tentang wacana sumpah pocong ini. Sedangkan si Saka Tatal, dia bersedia untuk disumpah pocong bahwa tidak melakukan pembunuhan. Ya. Dan seperti yang kita saksikan ya hari ini tadi, hari Jumat, ya, ternyata memang Rudiana ini tidak hadir. Ya. Sedangkan Saka Tatal akhirnya melakukan sumpah pocongnya. Nah, sehingga dengan keberanian Saka Tatal untuk sumpah pocong ini akhirnya menambah kepercayaan masyarakat kepada si Saka Tatal. Dan dengan sendirinya karena Rudiana nggak hadir ya dalam acara sumpah pocong ini, maka kepercayaan masyarakat kepada Rudiana ya semakin rendah ya kawan-kawan. Jadi akhirnya tidak bisa disalahkan kalau masyarakat kemudian curiga bahwa kejadian ini memang merupakan rekayasa dari Rudiana. Nah, kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok kasus ini menjadi begitu rumit ya? Padahal pembuktian kecelakaan itu kan sebetulnya mudah ya kawan-kawan. Bisa dilakukan otopsi, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, kemudian olah TKP gitu ya. Sebetulnya memang sederhana kawan-kawan ya. Yang menjadi rumit adalah ya karena 8 orang ini udah terlanjur lama di penjara ya kawan-kawan. Jadi dari sini ke sini itu udah hampir 8 tahun di penjara. Nah, kalau akhirnya mereka itu diputuskan ternyata tidak bersalah, maka ini akan menjadi ya mencoreng nama baik kepolisian ya, jadi seperti itu. Bukan hanya kepolisian ya, bahkan kejaksaan juga akan tercoreng. Kemudian kehakiman juga kecoreng ya, karena 3 unsur inilah yang mengakibatkan mereka divonis penjara gitu ya. Nah, sedangkan sebaliknya kalau kasus ini tidak diungkap ya, anggaplah 7 orang sisanya ya, 7 orang masih di penjara, maka masyarakat menjadi tidak percaya kepada Polri juga ya. Karena apa? Karena semua bukti-bukti dan saksi-saksi itu arahnya ke sini kan, arahnya ke kecelakaan gitu loh. Jadi sekarang polisi itu harus ya sangat bijak untuk memilih ya. Tapi kalau saran saya sih untuk kepolisian ya kawan, sepahit-pahitnya ya sebaiknya jujur aja ya. Kalau memang kecelakaan ya udah ya, minta maaf aja ya, dibebaskan orang-orang yang sedang di penjara ini. Kemudian ya tentang nama baik ya udahlah, rusak sekarang, yang penting minta maaf. Kemudian ke depan itu Polri bisa berjanji untuk bisa lebih adil lagi, bisa lebih profesional menjalankan tugasnya. Jadi menurut saya sih yang paling bagus itulah gitu ya. Kalau memang benar-benar ini terbukti ya kawan-kawan dari bukti-bukti baru, kemudian saksi-saksi baru yang baru muncul. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan ya konten-konten semacam ini dari saya maupun YouTuber lain ataupun dari sosial media lainnya bisa membantu ya mendorong agar polisi bertindak lebih cepat ya, agar kasus ini bisa selesai. Kalau memang mereka tidak bersalah, tolong segera dilepaskan ya. Kasihan kalau mereka dituduh dan dihukum atas sesuatu yang mereka tidak kerjakan ya. Jadi kalau bukti-buktinya udah mengarah ke sana, udahlah ya, bebaskan aja dan segera beri kompensasi ya, karena mereka udah terlanjur dihukum ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan.